Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke bab 4 dari sumber Anda nih. Iya, betul. Periode penting Benjamin Franklin di Philadelphia ya, antara 1726 sampai 1732. Ini masa-masa dia baru pulang dari London, mulai bangun nama gitu kan. Betul banget. Ini periode krusial. Kita bakal lihat transformasinya dia. Dari yang tadinya pemuda biasa, jadi pengusaha cetak, tokoh masyarakat. Dan kepala keluarga juga. Jadi ini fondasi buat semua pencapaian besarnya nanti. Mari kita lihat gimana caranya dia. Oke, jadi kembali dari London 1726, dia sempat kerja sama pedadang Denham, tapi nggak lama ya. Nggak lama. Terus balik lagi ke dunia cetak. Sempat gabung lagi sama Samuel Keimer. Si Keimer yang dia anggap agak aneh itu kan? Ya, yang itu. Tapi kayaknya, itu cuma batu loncatan aja buat Franklin. Karena dia cepet banget ambil langkah berikutnya. Tepat. Nggak pakai lama, dia langsung partneran sama Hugh Meredith. Buka percetakan sendiri. Nah, ini menarik. Sumber kita nyebut etos kerja mereka beda jauh ya. Beda banget. Franklin rajinnya minta ampun. Ada cerita dia sengaja dorong gerobak kertas biar kelihatan sibuk gitu. Hahaha, pencitraan dari dulu ya. Bisa dibilang gitu. Sementara si Meredith ini punya masalah sama minuman. Jadi kelihatan banget dorongan Franklin buat mandiri itu kuat. Selain kerja keras, dia juga sadar banget soal jaringan. Bikin Junto tahun 1727. Iya, Leather Apron Club. Isinya bukan orang-orang gede, tapi pengrajin, pedagang muda kayak dia. Tujuannya apa tuh spesifiknya? Bukan sekedar ngumpul-ngumpul kan? Jelas bukan. Tujuannya pragmatis banget. Saling dukung karir, tukar info, ya buat pengembangan diri lah. Aturannya juga unik ya, pakai metode Sokratik. Betul. Jadi fokusnya bertanya, bukan debat kusir atau pengen menang sendiri. Hindari pernyataan yang terlalu, positif atau langsung nyanggah gitu. Biar diskusinya enak ya. Biar konstruktif, fokus ke pengetahuan, bukan pamer. Bahkan ada denda kecil kalau ngelanggar. Ini cara Franklin ngatur grup biar solid dan ya saling bantu maju. Topiknya juga praktis banget. Dari situ dia mulai main di luar juga, menulis esai Busybody tahun 1729. Nah, ini langkah cerdik. Di koran pesaingnya lagi, Andrew Bradford, buat nyindir Keimer. Nyindir Keimer, sekaligus narik perhatian publik. Dia paham banget kekuatan konten. Terus nggak lama, dia beli Pennsylvania Gazette. Gimana caranya tuh dia bisa beli koran? Sumbernya nggak detail soal uangnya ya, tapi ini nunjukin strategi komunikasinya jalan. Setelah itu, persaingannya sama Bradford makin kencang. Bradford kan kepala kantor pos waktu itu. Iya, dan dia pakai posisinya buat hambat distribusi koran Franklin. Udah ada ya pertarungan konten kreator lawan distributor dari zaman itu. Gila ya. Terus dia nulis lagi, A Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency. Tahun 1729. Nah, ini pinter banget. Esai ini bikin dia dapat kerjaan nyetak uang kertas. Wow. Langsung jadi duit ya idenya. Terus ada Apology for Printers tahun 1731. Itu soal apa? Itu pembelaan dia soal kebebasan pers. Intinya, tugas pencetak itu ya nyajiin berbagai opini aja. Biarin aja kebenaran sama kesalahan tanding, katanya. Yang pertama pasti unggul. Wah, prinsip yang relevan sampai sekarang ya? Banget. Tapi ya itu, prinsip sekaligus pragmatis. Dengan bilang gitu kan pasarnya jadi lebih luas. Oke, di tengah semua kesibukan bisnis dan nulis itu, dia sempat juga ngurusin kehidupan pribadi. Nikah sama Deborah Reed tahun 1730. Nikahnya common law marriage, ya jadi kayak nikah tapi nggak tercatat resmi gitu. Kenapa gitu? Kayaknya sih pragmatis lagi. Deborah ini kan ditinggal suami sebelumnya, butuh stabilitas, ibunya juga lagi susah. Franklin juga butuh pendamping ya buat ngurus rumah tangga sama tokonya mungkin. Kemungkinan besar begitu. Sumber juga nyinggung soal kelahiran William, putra nggak sahnya sekitar periode itu. Jadi, lumayan kompleks lah urusan pribadinya. Dia bahkan nulis sindiran soal mahar di Anthony Afterwit, terus puisi My Plain Country Joan, itu nunjukin dia nyari istri yang hemat, jago ngurus rumah, bukan cuma cantik aja. Betul. Praktis banget pandangannya soal pasangan hidup. Lanjut lagi nih, 1731 dia mulai bikin gebrakan sipil, Library Company of Philadelphia, perpustakaan. Iya, perpustakaan langganan pertama di Amerika itu. Nah, katanya ada taktik khusus pas mendirikannya. Ada. Dia belajar kalau penggagasnya terlalu nonjol, orang jadi malas dukung. Jadi dia sengaja agak
ngumpet di belakang layar. Maksudnya? Dia kasih kredit ke teman-temannya di Junto. Biar kelihatan ini proyek bareng-bareng. Kerendahan hati yang strategis lah. Cerdas. Tujuannya apa perpustakaan ini? Ya biar para pedagang, pengrajin kayak dia punya akses ke buku-buku. Biar pada pinter gitu intinya. Masyarakat terinformasi kan. Bagus juga buat bisnisnya mungkin. Masuk akal. Terus, akhir 1732, dia luncurin Poor Richard's Almanac. Nah, ini yang bakal jadi bestseller banget nantinya. Almanac itu banyak buku panduan tahunan gitu ya. Isinya campur-campur. Kalender, cuaca, tips, humor gitu ya? Iya, lengkap. Dan di Oktober 1732 juga, anak sah pertamanya lahir, si Frankie. Jadi lengkap sudah fondasinya di akhir periode ini. Jadi kalau dirangkum nih, dalam 6 tahun aja, gila sih. Cepet banget ya. Dia berhasil bangun, apa aja tuh, bisnis percetakan. Iya. Koran yang pengaruhnya mulai kerasa. Jaringan kuat lewat Junto. Lembaga sipil kayak perpustakaan. Produk ikonik kayak Almanac. Dan keluarga juga. Semua saling dukung. Jadi, apa nih intisari periode ini buat Anda? Buat saya sih, ini nunjukin gimana kerja keras, kecerdasan sosial yang luar biasa, sama pragmatisme dia itu. Bikin dia bisa lompat dari pemuda biasa, jadi tokoh kunci di Philadelphia. Cepet banget. Dia bangun reputasi, bisnis, jaringan, semuanya barengan gitu ya. Kuncinya menurut saya, dia bisa nyambungin kepentingan dia sendiri sama kebaikan orang banyak. Atau paling nggak kelihatan begitu. Dia pinter banget lihat peluang dan ngebaca orang. Jago memengaruhi juga, lewat tulisan atau ngobrol. Networker sejati ya dari dulu. Bisa dibilang gitu. Pembangun komunitas juga. Nah, ini jadi ada satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan di rumah. Franklin ini kan dari awal udah jago banget bangun citra diri ya. Ingat cerita dorong gerobak kertas tadi? Iya. Pertanyaannya, seberapa besar sih sosok Benjamin Franklin yang kita kenal sekarang itu hasil rekayasa citra yang udah dia mulai bangun secara sadar di tahun-tahun awal di Philadelphia ini? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat dipikirin. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.